Bagaimana cara menjaga fokus kolbu agar tetap fokus pada nilai keikhlasan dan kesederhanaan? Bagaimana menjaga hati supaya tetap ikhlas, supaya tetap sederhana, padahal kondisi atau lingkungan sekitar kita sudah mengajak kita kemana-mana, gitu ya. Apalagi di era informasi seperti ini, kita setiap saat itu dibombardir oleh informasi-informasi yang ada di tangan kita. Jadi kita sendiri yang bisa memilih sekarang informasi macam apa yang akan mewarnai kehidupan kita. Dan itu menjadi poin penting kita membentuk dunia kita sendiri. Ya, jadi kunci pertama berarti sesungguhnya adalah di tangan kita ini. Karena sesungguhnya kondisi lingkungan kita ini semuanya sudah tersaji di depan kita. Dan sebetulnya ini adalah sesuatu yang memang seakan-akan berbeda, tetapi pada prinsipnya sama sejak zaman dahulu, antara kebaikan dengan keburukan, kebajikan dengan kejahatan, dengan segala macam itu kan sesungguhnya sudah ada di sekitar kita. Ada bahkan mungkin di orang-orang dekat kita, mungkin di tetangga kita, mungkin di tempat kerja kita, mungkin di segala macam yang apa bisa kita lihat, kita dengar. Nah, poin pentingnya adalah apa yang kita pilih untuk menjadi satu yang kita lihat. Kita ini mau melihat apa? Yang kedua mau mendengar apa? Yang ketiga mau berkata apa? Terus menghadirkan apa di dalam kehidupan kita sejak bangun tidur sampai tidur kembali, maka hidup ini adalah pilihan. Ketika kita memilih yang baik-baik, maka dunia kita mulai dari pikiran kita, bahkan apa yang kemudian kita ucapkan, kita lakukan adalah seiring dengan yang kita pilih dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah memilih itu, maka kita akan terkondisikan. Jadi kalau kita mau dekat atau mau menjaga kesederhanaan, lah hal apa yang bisa kita lihat, kita dengar, dan kemudian menjadi lingkungan hidup kita, ya di kesederhanaan itu. Jangan ingin hidup sederhana, tetapi lingkungan yang dipilih, ya mulai dari bacaannya, apa yang dilihat, yang ditonton, yang didengar adalah yang mewah-mewah, yang kemudian mengajak kita untuk bisa-bisa terjebak pada hal-hal yang mungkin sebetulnya kita tidak berada di lingkungan itu, tetapi karena terus-menerus dibombardir oleh kemewahan-kemewahan yang ditawarkan, dibujuk rayukan, ya hal-hal yang bersifat konsumtif, ya segala macam sekarang yang namanya iklan, ya Bapak Ibu. Jadi sekarang big data itu, internet itu akan memberikan iklan seiring dengan apa yang kita lihat jejak digital kita, gitu ya. Kalau kita sedang mencari sepeda motor misalnya, buka cari sepeda motor, terus pindah-pindah-pindah-pindah ke situs-situs yang lain, maka iklan yang datang itu ya terus sepeda motor gitu. Mau lihat mobil, mau lihat rumah, mau cari makanan, apa segala macam. Maka itulah yang kita pilih untuk menjadi dunia kita. Jadi poin pertamanya adalah apa yang kita hadirkan dalam kehidupan kita, khususnya di era digital ini, itu terus akan mengungkung kita dalam dunia itu. Jadi kembali kepada ketika ingin hidup yang sederhana, yang fungsional, segala macam, maka carilah lingkungan yang memberikan suasana itu. Ya, satu. Yang kedua adalah terkait dengan keikhlasan. Ya, ya ikhlas itu adalah salah satu akhlakul karimah ya, yang diajarkan dan itu memang tidak datang tiba-tiba keikhlasan itu. Sama dengan kesabaran, itu tidak datang tiba-tiba. Keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, ya, mindset. Mindset itu memang harus dibentuk. Kalau kita masih berkata, ya ini saya ikhlaskan, itu kan sebetulnya belum belum ikhlas ya, tapi berproses untuk menjadi ikhlas. Tapi ada yang aku tidak ikhlas. Nah, ikhlas itu kaitannya dengan pemahaman terhadap apa yang sedang kita hadapi. Ya, kalau ada sebuah peristiwa misalnya nih,
ada seorang peminta-minta misalnya, atau ada orang minta sumbangan, minta donasi kepada kita. Kita ikhlas apa enggak memberikannya? Nah, itu memang bergantung pada beberapa hal. Satu, kalau yang minta donasi ini adalah orang yang kelihatannya nggak butuh dana, nggak butuh pembiayaan, nggak butuh dibantu, perlente dan sebagainya, tentu kita nggak ikhlas dong. Kok orang yang seperti ini minta bantuan, kayaknya, nah gitu ya. Keikhlasan adalah butuh memahami apa yang sedang kita hadapi. Datanglah seseorang membawa surat, minta bantuan untuk yatim piatu dan sebagainya, maka kita juga berpikir, ini benar nggak nih? Orang ini betul-betul pengurus dari rumah yatim piatu, ataukah dia ini mengada-ada, memasukkan, dan sebagainya. Nah, bisa saja seseorang itu langsung, ya sudahlah, saya ikhlaskan memberi. Tetapi bisa saja kepikiran dia, dan itu menjadikan dia tidak ikhlas. Jangan-jangan dia ini sebetulnya palsu ya. Bisa saja sih itu stempelnya dibikin, suratnya dibikin, dan sebagainya. Nah, daripada kita merasa seperti itu, maka sebaiknya yang dilakukan adalah kalau dia ngasih alamat, maka carilah alamat itu, ditelepon, kontak personnya siapa, ditanyakan track recordnya seperti apa, kemudian kita paham bahwa dia adalah pengurus dari yayasan yatim piatu yang memang butuh dibantu, maka kita menjadi ikhlas, seikhlas-ikhlasnya karena merasa bahwa ya memang ini layak dibantu. Dan saya memiliki kemampuan untuk membantu itu. Nah, contoh ini bisa kita perluas dalam kehidupan yang kita hadapi dengan berbagai macam peristiwa, bahwa keikhlasan itu kaitannya adalah dengan kefahaman. Sama dengan kesabaran. Kalau kita nggak paham, kita bisa nggak sabar gitu. Ada teman janjian datang jam 9, nggak datang-datang sampai jam 12. Wah, kita nggak sabar, kita bisa marah-marah, bisa emosi. Tapi begitu dia datang, kemudian menyampaikan argumentasinya atau alasannya kenapa dia terlambat, Mas, sorry ya, aku tadi kecelakaan. Waduh, nah gitu ya. Kemudian kita bisa memahami, menerima dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan seterusnya. Ya, jadi ketika dipertanyakan, bagaimana dalam era yang seperti ini, segala macam ini kita bisa tetap hidup fungsional, sederhana, ya, kemudian ikhlas, ya kita harus memahami, kita tidak bisa kemudian tiba-tiba ikhlas gitu, tiba-tiba memilih hidup yang fungsional, sederhana. Tentu kita satu menghadirkan suasana itu, lingkungan itu, dan yang kedua memahami situasi yang terjadi, maka kita bisa melakukan proses untuk menjadi ikhlas, menjadi sabar, dan seterusnya dalam menghadapi masalah.